Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati dan jajarannya, masih sedikit yang bisa saya komentari dari laporan Pak Menteri Pekerjaan Umum. Memang anggarannya jauh merosot, ya, pagu indikatifnya dibanding tahun sebelumnya. Tentu saya mendukung permintaan tambahan, ya, agar total anggaran bisa sampai 200 triliun lebih. Memang kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia masih sangat banyak. Hampir semua bidang ditangani oleh Pak Menteri, mulai dari ketahanan pangan, aksesibilitas, ya, kemudian sanitasi, mungkin juga hubungannya nanti sama stunting, karena sanitasi itu ada hubungannya erat dengan stunting. Pak Menteri, saya hanya menyarankan beberapa poin. Poin yang pertama, marilah kita kembali kepada ide awal bahwa pembangunan jalan tol itu diprioritaskan bagi daerah yang, atau diprioritaskan untuk yang memang layak, ya, dibangun. Bangun jalan tol sedapat mungkin minim kucuran APBN. Ada pelibatan swasta yang maksimal. Oleh karena itu, tambahan, saya setuju tambahan, tetapi tambahan kalau itu diguyurkan kepada beberapa jalan tol yang disampaikan di halaman 4, sepertinya masih harus dicek satu persatu lagi. Apakah ruas-ruas jalan tol seperti itu, misalnya akses Pelabuhan Patimban, ya, Semarang Demak, ya, Serang Panimbang, itu masih relevan, atau tol IKN Saksi 2, ya, itu masih relevan. Tidak bisakah itu ditangani oleh swasta? Jadi tidak banyak APBN kita yang keserap di jalan tol. Sehingga nanti proporsi antara Direktorat Bina Marga dengan Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Cipta Karya ada keseimbangan, ya. Ini terasa backbone kita ada di Direktorat Bina Marga. Anggaran tambahannya untuk program infrastruktur konektivitas saja 78 triliun. Saya kira itu satu poin. Kami mungkin nanti akan kita bahas di consignering, ya, karena terus terang beberapa jalan tol cobalah untuk di-delete dari kesertaan pemerintah, sehingga dananya bisa dialokasikan untuk misalnya Cipta Karya, misalnya sampah. Sekarang ini kota-kota kita darurat sampah, Pak Menteri. Terakhir saya baca di media itu sampah impor masuk karena apa? Karena pabrik-pabrik kertas itu membutuhkan serat-serat panjang yang itu didapat dari sampah impor. Terus bagaimana penanganan kita? Ya, kita belum menjadi negara yang bebas kertas. Ya, tidak semuanya paperless, nggak bisa juga kita. Saya sendiri kalau disuruh baca
WA, mending saya baca eh, hard hard copy, iya. Nggak bisa paperless itu capek, iya. Di mata itu udah, apalagi kita udah tua-tua begini. Mungkin kalau pemimpinnya nanti anak-anak muda gitu ya. Kalau presidennya usia 25 atau 30 gitu, mungkin bisa tercapai paperless. Jadi saya minta ada peran dari pemerintah pusat, dari negara untuk urusan sampah ini. Tadi yang sebagian sudah disinggung oleh teman kami dari Bu Sri Wahyu, Bu Sri Rahayu, Bu Sri Rahayu tentang sampah. Karena apa? Inisiatifnya itu dari masyarakat sendiri. Ini nggak bisa, harus pemerintah yang turun. Saya pernah diundang oleh Pemkot Depok. Saya lihat sampahnya setinggi 30 meter. Dan itu balik-balik ambruk gitu. Kalau sudah begitu harus ada peran dari negara, dan saya kira kembali lagi memang Kementerian PUPR ini sangat ditunggu kehadirannya, ya. Kayak kami berharap agar sampah itu dicarikan solusi oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya. Terus yang kedua, eh, sumber daya air juga begitu. Pembangunan 17 bendung mohon dicek lagi. Mungkin nanti kita akan dalami di considering apakah 17 beneran atau mungkin bisa dikurangi mana-mana saja yang urgent. Kalau nggak salah Bagong pernah kita datangi ya, kalau nggak salah di Komisi 5. Saya di Jatim itu bendungan Bagong. Saya kira tidak semua bendungan eh, perlu dianggarkan untuk 2025. Saya masih ingat mendatangi dua bendungan, yang pertama di Kalimantan Utara, Kaltara. Bendungannya itu masyarakatnya sudah tidak ada, karena nggak jadi-jadi bendungannya. Sudah tidak ada masyarakatnya. Sudah agak lama itu. Dan tidak ada, seandainya pun dibuat distribusi sistem irigasi dan seterusnya, yang memanfaatkan juga tidak ada. Terus yang kedua bendungan di Pulau Buru yang waktu itu juga belum selesai. Mungkin sekarang juga belum selesai Pak Menteri. Pertanyaannya, kalau sudah bertahun-tahun tidak selesai, direncanakan dan tidak selesai begitu, apakah masih relevan ada bendungan di sana? Yang menjadi perhatian yang perlu adalah pembangunan pengendali banjir, pengaman pantai, sehingga proporsi anggaran di pengendalian banjir dan proporsi pantai bisa lebih besar. Karena ini menyangkut lingkungan dan menyangkut masyarakat yang tinggal di tepi-tepi pantai, serta masyarakat perkotaan yang kena banjir dan berhari-hari, berminggu-minggu banjirnya. Saya pernah mengusulkan kepada salah satu kepala balai banjir Lamongan itu, daerahnya saya lupa, tapi data-datanya sudah saya berikan kepada kepala ini Solo, Balai Solo, ya, Balai Bengawan Solo, itu berhari-hari itu kalau banjir, ya, berminggu-minggu bahkan. Demikian juga Kota Sidoarjo, ya, banyak yang kalau tidak dilakukan normalisasi di kali ini, di kali, ya, salah satunya yang melewati Kota Sidoarjo, itu banjirnya akan berhari-hari. Jadi itu yang lebih penting. Kenapa? Langsung berdampak kepada masyarakat. Saya kira proporsi anggaran itu mohon dicek ulang, ya. Tentu kami akan setuju ada penambahan anggaran,
tetapi peruntukannya itu yang perlu ditengok ulang. Kegiatan P3 TGAI 2000 lokasi di halaman 3 sangat kurang sekali saya kira Pak Menteri. Mohon bendungan-bendungan besar itu di keep dulu, jangan dibangun dulu. Bangun aja P3 TGAI yang banyak karena itu langsung berdampak kepada masyarakat. Saya kira demikian, ya saya belum bisa memberikan pandangan lebih banyak, hanya proporsi saja. Proporsi cipta karya ditingkatkan, terutama yang terkait dengan sampah perkotaan. Belum ada yang nangani Pak Menteri. Sampah perkotaan. Sekarang penduduk desa kemungkinan sudah berkurang karena pada pindah ke kota. Proporsi penduduk desa kota saya kira perlu ditengok, dan kemudian proporsi anak-anak muda perlu ditengok karena kita mengalami apa namanya itu kelebihan penduduk muda dan itu ada di kota-kota. Jadi tolong perhatian terhadap perkotaan, banjir perkotaan, sampah perkotaan itu lebih diperhatikan dibanding dengan penambahan jalan tol yang sebetulnya swasta bisa masuk lebih besar perannya dibanding peran negara. Kemudian bendungan yang mungkin juga sudah tidak relevan untuk tetap dibangun dan dianggarkan. Pak Ketua, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sudah ada swasta yang terlibat dalam pembangunan jalan tol. Ya. Bisakah ada skema baru keterlibatan masyarakat untuk pembangunan jalan tol? Crowdfunding. Yang ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan macam Gojek, di mana mereka melakukan investasi, menarik investasi dari masyarakat. Nah, jalan tol kita ini misalnya, kami ada jalan tol tengah kota misalnya, kami penduduk Jakarta berinvestasi untuk jalan tol baru tengah kota, atau penduduk sekitar IKN, ya, tapi ini masyarakat semua, mereka pasti akan bangga kalau ini saya punya saham di sini. Jadi swastanya itu diganti dengan crowdfunding, funding orang banyak, kira-kira begitulah Pak Menteri. Bisakah itu dicarikan skemanya sehingga kita ini tidak ketemu dengan swasta itu saja. Masyarakat bisa menikmatinya. Kalau jalan tolnya rame, otomatis uang mereka, simpanan mereka akan bertambah. Ya, saya kira itu saja usulan kepada pemerintah, ya Pak Menteri, yang selama ini tadi itu ada telur dan ayam, ini yang mana kira-kira dua-duanya kita bareng Pak Menteri. Ayam dan telurnya kita ambil semua, tetapi dari mana dananya? Dananya dari crowdfunding, dan itu sudah umum di dunia bisnis swasta saya kira. Terima kasih Pak.